Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 389. Dev Chen berjalan ke sangkar besi, melihat formasi, dan dengan lembut menekannya dengan telapak tangannya. Formasi itu bergetar beberapa saat dan kemudian perlahan menghilang. Setelah Dev Chen naik ke kereta, formasi secara ajaib muncul kembali. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak dengan wajah tidak percaya. Semua menyadari bahwa mereka semua adalah alkemis di sini. Bagaimana orang itu bisa mengetahui teknik formasi juga? Dev Chen juga seorang alkemis, tapi mereka tidak menyangka, dia bisa mengaktifkan dan mematikan formasi dengan begitu mudahnya. Ketika McKinley melihat ini, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Memang benar ada spesialisasi di bidang alkemis. Sekarang Dev Chen telah menunjukkan kemampuan formasi yang kuat, itu berarti keterampilan medisnya pasti tidak terlalu bagus. Dan hanya sedikit orang yang telah mempraktikkan teknik formasi dan keterampilan medis hingga mencapai tingkat kemahiran. Dan semakin kuat keterampilan formasi Dev Chen sekarang, McKinley akan semakin kecewa. Yang dia inginkan adalah seorang alkemis yang bisa mengobati penyakit putranya, bukan ahli formasi seperti ini. Saat ini, Dev Chen sedang melihat McKinley ke dalam melalui sangkar besi. McKinley mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Dev Chen lalu menundukkan kepalanya lagi. Saat ini, McKinley dalam keadaan sadar dan tidak menunjukkan tanda-tanda gila dan haus darah. Ekspresinya terlihat sangat kuyu. Lagi pula, tak seorang pun akan merasa nyaman dikurung seperti ini. Rekan Taois, bisakah kau melepaskan aura di tubuhmu tanpa sengaja menekannya, agar aku bisa mendeteksi penyebab penyakitnya dengan lebih baik? Dev Chen berkata dengan tenang kepada McKinley di dalam sangkar besi. McKinley mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan sedikit rasa kasihan di matanya, "Hei, bocah, kau tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Karena aku tidak ingin membunuh siapapun saat ini, kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku ingin menasihatimu, lebih baik segera pergi. Penyakitku bukanlah sesuatu yang bisa kamu sembuhkan. Karena aku telah mengungkapkan daftarnya, aku harus merawat dan mengobatimu, jika tidak, seluruh kultivasiku akan dihancurkan." Dev Chen menggelengkan kepalanya. "Kau masih bisa hidup meski kultivasimu dihapuskan, tetapi jika kamu merawatku, kau akan mati, bocah," kata McKinley. "Tidak perlu bicara lagi, aku yakin akan menyakitkan bagimu untuk menekannya, jadi biarkan saja dan lepaskan. Jika karena itu kau membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu." Dev Chen dapat melihat bahwa sangat menyakitkan bagi McKinley untuk menekan aura jahat di tubuhnya. Namun, penindasan McKinley membuat Dev Chen sulit menganalisis penyebab sebenarnya dari penyakit ini. "Mengapa?" Dan berkata. McKinley menghela nafas, dan aura di tubuhnya mulai keluar perlahan. Saat ini, Dev Chen merasa aura McKinley sangat agung, dan dia memang jenius. Bahkan dalam situasi ini, aura sekecil apapun bisa membuat orang mati rasa. Meski dipisahkan oleh sangkar besi dan formasi, para alkemis merasakan paksaan aura ini, seolah-olah ada gunung yang terus-menerus memberikan tekanan pada tubuh mereka. "Coba saja memeriksanya, tapi aku tetap menyarankanmu untuk pergi. Hal lainnya adalah jangan menyentuhku. Tapi sebelum kau memeriksanya, aku ingin meminta sesuatu padamu." McKinley berkata dengan lembut pada Dev Chen. "Ada apa? Katakan saja, bro." Dev Chen sedikit terkejut. "Setelah pemeriksaan, berikan aku racun dan biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Suara McKinley seperti nyamuk, hanya Dev Chen yang bisa mendengarnya. Dev Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kau yakin aku tidak bisa menyembuhkanmu? Penyembuhanku tidak akan berjalan dengan baik. Ketahuilah bahwa aku telah dirawat oleh lebih dari selusin alkemis, dan semuanya meninggal tanpa kecuali. Aku tidak ingin membunuh orang sembarangan lagi, aku juga tidak ingin tinggal di kurungan ini selamanya. Jadi aku mohon, tolong beri aku racun agar aku bisa mati dengan bermartabat dan bahagia." Meskipun mata McKinley merah padam, dia tulus dan tidak mengatakannya dengan santai. "Baiklah, aku berjanji, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan memberimu pil racun." Dev Chen mengangguk. McKinley tertawa, dengan senyuman di wajah pucatnya, "Terima kasih. Bocah."
Dev Chen memadatkan energi spiritualnya, dan kemudian membentuk kabut spiritual putih, yang menembus langsung ke dalam tubuh McKinley. Hanya butuh beberapa napas bagi Dev Chen untuk melompat dari sangkar. McKinley tertegun dan sedikit mengernyit. Wajah McKinley siau dingin. Melihat Dev Chen hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyelesaikan pemeriksaan, kepercayaannya pada Dev Chen menjadi semakin lemah. Terutama percakapan yang terjadi antara Dev Chen dan McKinley. Meskipun suara kedua orang itu sangat pelan, McKinley Xiao mendengarkan mereka. Dan alasan mengapa McKinley Xiao tidak mengatakan apapun adalah karena dia menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Dev Chen. Jika Dev Chen benar-benar berani memberikan racun kepada putranya, dia akan membunuh Dev Chen tanpa ragu-ragu. Wilder dan yang lainnya sedikit penasaran ketika mereka melihat Dev Chen hanya memeriksanya tanpa melihat lebih dekat sama sekali. Dari mana asal orang ini sebagai alkemis? Dia baru saja membeberkan daftarnya, tapi dia bahkan tidak memeriksanya dengan cermat. Apakah dia membuat lelucon dengan hidupnya sendiri? Dasar anak muda, dia sombong sekali. Tidak butuh waktu lama sampai dia akan mulai menangis. Setiap tahun, banyak orang yang mati karena pamer, tapi orang ini mungkin akan menjadi orang pertama yang berani pamer di depan Kaisar Xiao. Semua orang membicarakan Dev Chen, dan semua orang menyindir. Bahkan Willis menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Dev Chen terlalu asal-asalan. Avery menghela nafas pelan, anak ini bibit yang bagus, tapi sayang sekali dia tidak tahu bagaimana tetap bersikap rendah hati. Avery tahu bahwa Dev Chen sangat berbakat, tapi sayang sekali bocah ini terlalu sombong. Bakat bagus seperti itu sia-sia. Ruby dan Hengki tampak gugup. Ketika mereka melihat Dev Chen melompat dari kereta, mereka semua bergegas menemuinya. Jika seseorang menyerang Dev, mereka akan bertarung sampai mati untuk melindungi Dev Chen. Rekan Taois Chen, tidakkah kau perlu memeriksanya secara detail? Wilder menghampiri dan berkata pada Dev Chen. Saya sudah memeriksanya dan sudah mengetahui penyebab penyakitnya. Tidak perlu periksa lagi. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata. Dalam waktu sesingkat itu, Eden kau bisa menemukan penyebab penyakitnya. Wilder merasa sangat luar biasa. Hanya setelah beberapa tarikan napas, Dev Chen mengetahui penyebab penyakitnya. Presiden Chen, sebagai seorang alkemis, Anda harusnya juga memahami bahwa waktu tidak menentukan penyebab suatu penyakit. Semakin Anda bisa melihat sekilas penyebab penyakitnya, semakin yakin Anda akan obatnya. Kata Dev Chen dengan santai. Benar sekali. Wilder mengangguk, rekan Taois Chen, apakah kau membutuhkan bantuanku? Kali ini aku datang untuk menghadiri konferensi alkimia. Aku membawa banyak rumput peri dan pil alkimia. Aku bisa memberikannya padamu. Terima kasih, Presiden Chen. Saya sendiri cukup memilikinya. Saya hanya perlu mencari tempat terpencil untuk membuat pil. Kata Dev Chen. Oh, itu mudah untuk dikatakan. Setelah Wilder selesai berbicara, dia memandang Theo dan berkata. Presiden Su, saya harap Anda dapat menyiapkan uang alkimia dari asosiasi alkimia Anda sehingga rekan Taois Chen dapat menggunakannya. Tidak masalah. Theo mengangguk. McKinley Xiao melihat Dev Chen begitu percaya diri, jadi dia bertanya, anak kecil, apa penyebab penyakit anakku? Lebih dari selusin alkemis datang, tetapi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kaisar Xiao, maafkan aku karena tidak memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu secara alami setelah putramu sembuh. Dev Chen merahasiakannya dan tidak memberitahu McKinley Xiao sekarang. McKinley Xiao tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu. Dev, apakah kamu yakin? Ruby bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kalian menungguku saja di sini, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Dev Chen dengan lembut membelai kepala Ruby. Di bawah kepemimpinan Wilder, Dev Chen memasuki ruang alkimia Asosiasi Alkimia Wilayah Barat. Kemudian pintu besi yang berat ditutup sehingga orang luar tidak bisa memata-matai proses alkimia Dev. Bagaimanapun, alkimia adalah rahasia setiap alkemis, dan dia tidak ingin siapapun melihatnya. Duduk di ruang alkimia, Dev Chen mengeluarkan kuali Shenong dan mulai menyiapkan ramuannya.
Nak, biar ku beritahu, orang itu tidak dirasuki oleh jiwa iblis. Penyakit gila dan haus darahnya tidak disebabkan oleh jiwa iblis. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Raja Iblis Awan Merah tidak tahu cara pandang alkemis dan tidak tahu keterampilan medis apapun, tapi dia bisa mendeteksi apakah ada jiwa iblis di tubuh McKinney. Banyak orang yang dirasuki jiwa iblis tiba-tiba menjadi gila dan haus darah, dan seluruh penampilan mereka akan berubah. Tentu saja aku tahu. Jika itu hanya dimiliki oleh jiwa iblis, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun sampai tidak ada yang bisa melihatnya, iya kan? Dev Chen tersenyum tipis. Kalau begitu beritahu aku, apa penyakit orang ini? Raja Iblis Awan Merah juga sangat penasaran. Penyakit apa yang bisa membuat orang tiba-tiba terbangun dan menjadi gila serta haus darah? Penyakit jiwa. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata. Penyakit jiwa? Ah, bercanda ente. Raja Iblis Awan Merah tercengang, apa maksudmu? Tidak berarti apa-apa, itu hanya penyakit mental. McKinney ini tidak sakit secara fisik, tapi mengidap penyakit jiwa. Dia diganggu oleh roh jahat di dalam dirinya, menyebabkan gangguan jiwa, sehingga terkadang dia terjaga, dan terkadang dia gila dan haus darah. Penyakit ini disebut juga gangguan mental. Kata Dev Chen. Gangguan mental? Pusing. Raja Iblis Awan Merah bingung. Lagi pula, sebagai penghuni alam surga, baik kesadaran spiritual maupun lautan kesadarannya sangat besar, dan tidak mungkin menderita gangguan mental apapun. Bahkan biksu biasa pun tidak bisa sakit jiwa. Bagaimanapun, setiap biksu mengembangkan kesadaran spiritualnya sendiri. Gangguan mental hanya ada di kalangan orang biasa, dan hanya di dunia sekuler. Banyak penyakit jiwa ini disebabkan oleh gangguan langsung akibat tekanan mental. Itu karena orang biasa tidak pernah memupuk kesadaran spiritual dan tidak dapat menahan tekanan. Tidak mungkin seorang biksu mengalami sakit jiwa. Tapi sekarang Dev Chen telah mendiagnosis McKinney, seorang biksu alam Mahayana, menderita sakit jiwa. Jika alkemis lain ada di sini, Dev pasti akan dimarahi karena tidak kompeten. Dev Chen mulai memurnikan ramuan, dan segera dua ramuan itu perlahan muncul dari kuali Shenong. Satu putih dan satu hitam, ternyata ramuan dengan warna berbeda. Dua jenis pil. Apakah penyakit jiwa yang kamu sebutkan perlu diobati dengan dua pil berbeda? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, kamu hanya perlu satu, tapi keduanya efektif, terserah dia memilih yang mana. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata. Kemudian Dev Chen menyimpan kembali kuali Shenong dan perlahan buka pintu ruang alkimia. Melihat Dev Chen keluar, semua mata tertuju pada Dev. Rekan Taois Chen, bagaimana hasilnya? Wilder bertanya. Aku telah menyempurnakan ramuan itu dan bisa memberikannya kepada Pangeran Xiao sekarang. Ramuanku bisa menyembuhkan penyakitnya. Dev Chen berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, kalau begitu biarkan Pangeran Xiao meminum obatnya. Melihat kepercayaan diri Dev, Wilder meminta Dev Chen untuk segera memberikan obat kepada McKinney. Namun saat Tavetsen setang perialan menuju McKinney, dia tihentikan oleh McKinney Xiao. Tunggu sebentar, aku ingin memeriksa ramuan yang kamu sempurnakan sebelum kamu memberikannya kepada anakku. McKinney Xiao takut Dev Chen benar-benar memurnikan pil racun untuk putranya. Tidak masalah. Dev Chen mengeluarkan dua pil yang telah dia murnikan. McKinney Xiao bukanlah seorang alkemis, jadi tentu saja dia tidak dapat memeriksanya, jadi dia melihat ke arah Theo dan Willis dan berkata, Presiden Su, Tuan Ouyang, tolong identifikasi bahan ramuan ini. Saat mereka berdua diundang oleh McKinney Xiao, mereka semua tersanjung dan langsung bergabung. Alasan mengapa McKinney Xiao tidak membiarkan Wilder mengidentifikasinya adalah karena dia melihat Wilder akrab dengan Dev dan takut Wilder tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Theo dan Willis melihat kedua pil itu, satu putih dan satu hitam. Kemudian dia mengendusnya dengan penuh semangat, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, kedua orang itu saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Jadi, apa kandungan kedua pil ini? Apakah bisa menyembuhkan penyakit anak saya? McKinney Xiao bertanya.
Willis menjilat bibirnya, sepertinya dia ragu untuk berbicara. Theo di samping berkata, Kaisar Xiao, kedua pil ini bukan untuk mengobati penyakit gila dan haus darah. Ramuan putih ini mengandung ramuan rumput pelupa, yang dapat menyebabkan amnesia pada manusia dan membuat mereka tidak dapat mengingat apapun. Dan ramuan hitam ini adalah ramuan beracun, dan juga ramuan beracun tingkat tinggi. Setelah meminumnya, ribuan semut akan memakan hatinya, dan dia akan mati kesakitan. Segera setelah Theo selesai berbicara, energi yang besar meledak dari tubuh McKinley Xiao. Dev Chen tidak dapat menahannya dan langsung terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Dev. Bahkan jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, dia tidak bisa memberikan pil racun kepada orang lain, kan? Terlebih lagi, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Jika dia diberi pil beracun, bukankah ini hanya mencari kematian? Pil racun? Bagaimana mungkin? Wilder tidak percaya bahwa Dev Chen memurnikan pil racun, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Bahkan Avery melompat ke depan dan melihat kedua pil itu dengan hati-hati. Siapa yang percaya bahwa seseorang berani memurnikan pil racun untuk pangeran dinasti Xiao saat ini? Setelah pemeriksaan, Avery juga memandang Dev Chen dengan tidak percaya. Wilder semakin mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, Rekan Taois Chen, apakah kau membuat ramuan yang salah? Mengapa kau memurnikan ramuan racun? Ramuan ini sangat beracun. Aku khawatir tidak ada obatnya. Apa niatmu menggunakan ramuan racun pada Pangeran Xiao? Apakah kau ingin menjebak kami para alkemis di tempat yang tidak baik dan tidak adil sehingga membuat orang-orang dinasti Xiao membenci kita selamanya? Dasar edan. Theo memelototi Dev Chen dan bertanya dengan keras. Wow! Ketika mereka mendengar bahwa itu benar-benar ramuan beracun, semua alkemis terkejut. Mereka tidak mengerti, apa yang sedang dilakukan Dev? Jika Dev Chen tidak tahu cara menyembuhkan penyakit dan tidak memahami penyebabnya, dia cukup membuat ramuan yang tidak berbahaya dan meminumnya. Jika dia tidak dapat menyembuhkannya, obat tersebut tidak akan membunuhnya. Tapi Dev Chen secara langsung memurnikan ramuan yang sangat beracun. Mungkinkah dia memiliki dendam dengan orang-orang dinasti Xiao? Ekspresi McKinley Xiao berubah sangat jelek, dengan niat membunuh yang kuat di ekspresinya. Meskipun dia mendengar percakapan antara putranya dan Dev, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar berani memurnikan pil racun untuk putranya. Nak, apa sebenarnya niatmu? McKinley Xiao bertanya pada Dev Chen dengan dingin. Niat? Dev tersenyum tipis, tentu saja aku ingin menyembuhkan penyakit anakmu. Itu adalah niatku. Kamu telah memurnikan pil racun untuk anakku, dan kamu berani mengatakan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit? Menurutku kau hanya ingin menyakiti anakku. Dan meskipun aku, McKinley Xiao, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi kamu harus mati hari ini. Wajah McKinley Xiao penuh amarah, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah drastis, dan mereka semua berlari ke kejauhan satu demi satu. Kaisar Xiao, menurutku Rekan Taois Chen pasti telah melakukan kesalahan. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti Pangeran Xiao. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Ketika Wilder melihat ini, dia segera membujuk McKinley Xiao. Dengan kekuatan McKinley Xiao, Dev Chen akan musnah hanya dengan lambaian tangannya. Ayah, ini ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi alkemis kecil ini. Jangan membunuhnya. Saat ini, McKinley, yang berada di dalam sangkar besi, berbicara. Ramuan beracun yang dia minta untuk dimurnikan oleh Dev sekarang ditemukan oleh ayahnya yang ingin membunuh Dev. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata McKinley, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang mengira ini sebenarnya diminta oleh McKinley sendiri. Sepertinya McKinley juga sangat tersiksa dan ingin segera mati. Lagi pula, dia dikurung dalam sangkar besi dan dirantai, apa gunanya hidup seperti ini? Mungkin lebih baik mati. Mungkin karena Dev Chen tidak bisa menyembuhkan McKinley sama sekali, dan McKinley memiliki permintaan seperti itu, jadi Dev setuju. Nak, kenapa kau begitu bodoh?
Aku berkata, bagaimanapun keadaan kamu, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kau hanya kehilangan kebebasan untuk sementara, mengapa kamu lebih memilih mencari kematian? Meskipun kau yang meminta padanya, tapi bocah ini sebenarnya berani membuatkan pil racun untukmu. Aku tidak bisa melepaskannya, dasar bocah edan. Tentu saja McKinley Xiao tahu bahwa putranya lah yang memintanya. Bagaimanapun, dia mendengar dengan jelas percakapan antara Dev Chen dan McKinley. Ayah, jika ayah benar-benar merasa kasihan padaku, biarkan aku mati saja. Aku benar-benar kesakitan, ini terlalu menyakitkan. McKinley berkata dengan ekspresi menyakitkan. Segera setelah itu, mata McKinley tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Raungan melengking keluar dari mulutnya. Seluruh orang menjadi gila dan terus mengguncang sangkar besi. Keluarkan aku, keluarkan aku. McKinley meraung, tampak seperti monster. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka McKinley menjadi begitu buruk ketika dia sakit. McKinley Xiao merasa tertekan saat melihat putranya seperti ini, tapi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan McKinley membebaskan diri, jika tidak, semua alkemis di sini akan mendapat masalah. Nak, tenang, tenang, oke. Oke. McKinley Xiao menghibur McKinley. Ayah, biarkan aku mati, aku ingin mati, aku merasa sangat tidak nyaman. McKinley dengan putus asa menekan kegilaannya dan memohon pada McKinley Xiao. Tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya segera berubah dan dia mulai berjuang mati-matian. Setelah beberapa saat berjuang seperti ini, McKinley perlahan menjadi tenang, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda pingsan. McKinley Xiao memandang putranya, merasa tertekan dan tidak berdaya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayah, tolong biarkan aku mati, aku benar-benar kesakitan. McKinley memohon pada McKinley Xiao. Sangat tersiksa untuk hidup dalam keadaan ini, dan kematian adalah hal yang melegakan. McKinley Xiao memandang putranya, dan air mata perlahan mengalir. Meskipun dia adalah Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, seseorang yang memiliki pengikut lebih dari puluhan juta orang, dia bahkan tidak dapat menyelamatkan putranya sendiri. Ketidakberdayaan ini membuat McKinley Xiao langsung terlihat jauh lebih tua. McKinley Xiao melirik McKinley dan perlahan berjalan menuju Dev Chen. Meski masih ada sedikit kemarahan di matanya, tidak ada niat membunuh. Silakan saja. Aku hanya berharap tidak ada rasa sakit saat anakku mati. McKinley Xiao dengan enggan menerimanya. Hidup McKinley seperti ini adalah semacam siksaan bagi McKinley Xiao, McKinley sendiri, dan bahkan seluruh dinasti Xiao. Kaisar Xiao, kau tidak perlu bersedih. Mungkin meminum pil beracun ini, putramu masih akan baik-baik saja. Meskipun kamu rela mati dan hidup kembali, mungkin hanya dengan mati satu kali saja kau bisa penuh harapan seumur hidupmu. Setelah Dev mengucapkan beberapa patah kata kepada McKinley Xiao, dia berjalan menuju McKinley. McKinley Xiao menatap Dev dengan tatapan kosong, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi di mata McKinley Xiao, ada secercah harapan. Putranya sendiri memang seperti ini, mungkin pil racun di tangan Dev Chen benar-benar bisa membawa secercah harapan. Semua orang memandang Dev. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Dev saat ini, apalagi apa yang dipikirkan McKinley Xiao. Lagi pula, tidak ada yang bisa tahan dengan melihat putranya menelan pil racun dengan matanya sendiri. Pangeran Xiao, aku punya 2 pil di sini, satu adalah pil yang membuatmu hilang ingatan, dan yang lainnya adalah pil racun. Jika kau memilih untuk meminum pil hilang ingatan, kau akan melupakan masa lalu, kehilangan semua ingatanmu, dan memulai semuanya dari awal. Dan jika kamu memilih pil racun, kau akan diracuni dan mati. Tetapi itu akan memungkinkanmu untuk mempertahankan jejak jiwamu, memiliki kenangan masa lalu, dan perlahan-lahan berkeliaran di dunia surga dan manusia. Dev Chen mengulurkan tangan dan menyerahkan 2 pil dan berkata. McKinley melihat pil hitam putih itu dan tiba-tiba tertawa. Dia memandang Dev Chen dengan tidak percaya dan berkata, setelah bertahun-tahun, kau adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui penyebab penyakitku. Hanya kau yang telah mengetahui semuanya, makasih bro. Membicarakan apa itu cinta di dunia, itu hanya membuat hidup dan mati saling menyenangkan.
Aku yakin gadis itu cantik dan kamu sangat mencintainya. Dev berkata pada McKinney. McKinney sedikit terkejut, dan menggumamkan kata-kata Dev pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya cinta di dunia ini? Apakah ini hanya masalah hidup dan mati? Kata-kata yang luar biasa. Aku memang memiliki janji hidup dan mati bersama dengan seorang gadis. Sekarang setelah dia tiada, apa gunanya hidupku? Kata McKinney, dan benar-benar mengeluarkan sesuatu seperti bola kristal dari tangannya. Terlihat bola kristal bersinar terang, dan seorang gadis berpakaian putih berlarian dengan senyuman di wajahnya. McKinney mengejarnya, dan mereka berdua tampak sangat bahagia dan bahagia. Ini terakhir kali aku melihatnya, direkam dengan bola kristal. Kapanpun aku bangun, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Meskipun dia tidak memiliki banyak bakat atau kekuatan, dan dia tidak memiliki latar belakang, tapi dia baik hati. Dia tidak memiliki ambisi kultivasi seperti para biksu di dunia surga dan manusia yang mengejar kenaikan menuju keabadian. Ada banyak sekali gadis di sekitarku, tapi hanya bersamanya aku bisa merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang sesungguhnya. Blah. 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 Semakin banyak McKinney berbicara, semakin lembut matanya, dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, McKinney tidak lagi menunjukkan jejak kekerasan dan kegilaan. Setelah mengatakan itu, McKinney mengambil pil racun itu tanpa ragu-ragu dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku ingin menemukannya. Terima kasih telah membantuku pergi. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membalasnya. Inilah cinta, deritanya tiada akhir. McKinney memandang Dev Chen dengan penuh rasa terima kasih. Kamu tidak perlu dilahirkan kembali, kau punya kesempatan untuk membalas budiku. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari kereta, sementara McKinney tampak bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Dev. Namun segera, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api yang ganas, seluruh tubuhnya seperti meledak. Dia tahu bahwa ini adalah permulaan ramuan beracun. McKinney tidak mengaum, tapi duduk bersila di sangkar besi, diam-diam menunggu kematian. Segera, McKinney merasa kesadarannya menjadi kabur, dan dia seperti melihat gadis kesayangannya. McKinley Xiao memandang putranya dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dev Chen berjalan tepat di depan McKinley Xiao, lalu berkata dengan lembut, Kaisar Xiao, kataku, pertaruhkan hidupmu dan bertahanlah. Meskipun itu adalah pil racun, itu juga merupakan pil yang dapat melepaskan ikatannya. Sebenarnya Pangeran Xiao tidak memiliki penyakit apapun. Hanya karena penyakit kehilangan cintanya, kesadarannya bermutasi dan jiwanya terbelah. Tepatnya, itu adalah kepribadian ganda, yang merupakan sejenis penyakit mental. Penyakit mental? McKinley Xiao sedikit mengernyit, apakah itu seperti mabuk cinta? Apakah putramu memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai? Dev Chen bertanya. Lu ikut masuk ke kamar. Ya, dia menyukai seorang gadis, tetapi gadis itu hanyalah anak dari keluarga biasa. Dia tidak memiliki kekuatan dan latar belakang. Dia sama sekali tidak membantu anakku, jadi aku tidak setuju mereka bersama. Untuk membuat anakku menyerah, ku bilang bahwa gadis itu sudah mati dan jangan biarkan dia memikirkannya lagi. McKinley Xiao mengangguk dan berkata. Jadi, gadis itu belum mati? Tanya Dev. Tentu saja dia belum mati. Dia tinggal di wilayah barat. Kata McKinley Xiao. Bagus sekali. Pil racunku hanya untuk sementara mencegahnya dari gangguan mentalnya. Kalau gadis itu belum mati, seperti kata pepatah, orang yang melepas ikatan lonceng harus mengikat loncengnya. Kalau ingin anakmu sembuh, hanya gadis itu yang bisa melakukannya. Kata Dev. Ternyata penyakit anakku semua karena gadis itu. Aku tidak menyangka dia akan begitu sayang pada gadis itu. Haya aku sudah tua dan bodoh. Kenapa aku menghentikannya? Aku hampir membunuh anakku sendiri. Sekarang anakku telah meminum pil racun, bukankah dia akan mati? McKinley Xiao sekarang percaya pada Dev. Tentu saja tidak. Meski pil racun memang bisa membunuh orang, semuanya saling bergantung. Pil racunku bisa menahan gangguan mental.
Dan dengan kekuatan Pangeran Xiao, meskipun pil racun akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya, itu tidak akan berakibat fatal. Dev berjanji. Saat Dev Chen selesai berbicara, McKinney tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian mengalami sakit kepala yang hebat dan matanya menjadi sangat merah. Semua orang memandang Dev Chen dengan kaget. McKinney seperti ini sekarang. Dia pasti terkena serangan ramuan beracun dan dia mungkin tidak akan selamat. Dan setelah McKinney memuntahkan beberapa suap darah, dia tiba-tiba terjatuh pingsan. McKinley Xiao bergegas maju, membuka sangkar besi, dan mengeluarkan McKinney. Setelah beberapa saat, McKinney bangun dengan santai. Meskipun aura di tubuhnya jelas jauh lebih lemah, aura kekerasan dan gilanya telah hilang. Melihat McKinney tidak mati, tetapi bangun, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak percaya, McKinney tidak mati setelah meminum pil racun. Melihat situasinya barusan, McKinney pasti akan mati. Bisakah pil racun benar-benar menyembuhkan penyakitnya? Oh no. Semua orang di sini adalah seorang alkemis. Tentu saja, mereka tahu bahwa pil racun tidak mungkin menyembuhkan penyakitnya, tetapi Dev Chen memberi pil racun pada McKinney, tetapi McKinney tidak mati. Sebaliknya, aura jahat di tubuhnya hilang. Anda harus tahu bahwa pil racun itu telah diperiksa oleh semua orang, dan itu memang pil racun. Bagaimana bisa? Mustahil. Theo tidak bisa mempercayainya, jadi dia maju ke depan, dan kemudian memancarkan aura ke tubuh McKinney. Setelah beberapa saat, Theo mundur dengan linglung. Sungguh benar-benar sembuh, luar binasa. Luar biasa. Ekspresi Theo agak lamban. Begitu juga Wilder, Avery, Willis. Banyak alkemis mengepung mereka dan mulai memeriksa tubuh McKinney. Mereka sangat ingin tahu apakah McKinney telah sembuh. Jika benar-benar sembuh, mereka dapat mempelajari beberapa pengalaman darinya. Lagi pula, konferensi alkimia juga bagi banyak alkemis adalah untuk belajar satu sama lain. McKinley Xiao memperhatikan dari samping, menatap putranya, seperti monyet, dikelilingi oleh semua orang untuk dipelajari. Aneh, sangat aneh, pil racun bahkan bisa menyembuhkan penyakit? Avery Zong memandang Dev Chen dengan tidak percaya, dan berkata dengan hormat, "Rekan Taois, saya tidak tahu apakah Anda dapat memberitahu orang tua ini, bagaimana Anda melakukannya." Tentu saja, setiap alkemis memiliki pengetahuan uniknya sendiri, dan tidak masalah jika Anda tidak ingin mengatakannya. Saya senang mengetahui bahwa setiap alkemis akan memiliki pengetahuan uniknya sendiri yang tidak tersebar. Meskipun ini adalah konferensi alkimia, semua orang hanya berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak ada yang akan mengambil pengetahuan unik mereka sendiri. Senior Zong, sebenarnya, ini bukan keahlian unik saya, hanya saja saya pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya, dan ternyata tidak ada di antara Anda yang pernah melihatnya. Dev Chen sedikit tersenyum. Di dunia sekuler, ada begitu banyak penyakit mental, ada banyak jenisnya. Ada banyak kasus untuk masalah seperti ini. Bukan hal yang aneh bagi orang lain untuk menjadi pria untuk sementara waktu dan wanita untuk sementara waktu. Tetapi penyakit seperti ini jarang terjadi di dunia surga dan manusia, begitu banyak alkemis yang belum pernah melihat kasus ini, dan mereka tidak tahu obatnya. Senior Zong, apakah anakku baik-baik saja? McKinley Xiao bertanya pada Avery dengan tak percaya. Bagaimanapun, McKinley Xiao bisa mempercaya reputasinya. Kaisar Xiao, kondisi Pangeran Xiao memang jauh lebih baik dalam penyelidikan orang tua ini. Tidak ada aura haus darah di tubuhnya. Meski aura di tubuhnya lebih lemah, itu bukan masalah besar. Avery Zong berkata. McKinley Xiao menatap Dev Chen dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh syukur, "Adik kecil, terima kasih. Aku, McKinley Xiao, akan selalu mengingat kebaikanmu." Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, dia buru-buru membantu McKinney, yang masih linglung, bangun. Setelah McKinney membuka matanya, dia melihat semua orang mengelilinginya untuk sementara waktu, dan kemudian semua jenis aura terus berenang di tubuhnya, memeriksa tubuhnya. Sampai sekarang, McKinney masih linglung, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. "Ayah, aku masih hidup, benarkah?" McKinney menatap McKinley Xiao dengan tatapan kosong dan bertanya. "Nak, kau masih hidup,
kau masih hidup, kau baik-baik saja, sudah tidak masalah. Itu semua karena ayahmu bertindak buruk. Seharusnya aku tidak memisahkanmu dan Abigail secara paksa. Aku membohongimu. Abigail masih hidup. Dia telah tinggal di wilayah barat. McKinley Xiao ingat nasihat Dev Chen dan buru-buru menjelaskan kepada McKinney dan berkata. Ketika McKinney mendengar ini, dia tercengang. Setelah sekian lama, air mata keluar dari matanya. Ayah, jangan bohong padaku, apakah Abigail benar-benar belum mati? Masih hidup, benar-benar tidak mati. Setelah kita kembali, aku berjanji padamu akan menikahkan kau dengan Abigail. Setelah bertahun-tahun, saya juga mengerti bahwa apa yang benar dan apa yang terkenal adalah omong kosong. Selama kau tetap sehat, tidak ada masalah, dan aku tidak akan pernah mencampuri urusan perasaanmu lagi di masa depan. Wajah McKinley Xiao penuh penyesalan. Jika Dev tidak menyembuhkan putranya, McKinley Xiao akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Hanya untuk tujuan yang telah dia tetapkan, tetapi dia harus mengorbankan perasaan putranya. Ini egois. McKinney sangat bersemangat, lalu menatap Dev, dan tiba-tiba berlutut. Anda harus tahu bahwa McKinney adalah seorang pangeran dengan status yang sangat mulia, bagaimana dia bisa berlutut dengan mudah? Tapi saat ini, McKinney berlutut kepada Dev. Dia berlutut pada Dev Chen, bukan karena Dev Chen menyelamatkan nyawanya, karena McKinney tidak peduli dengan nyawanya. Alasan mengapa dia berlutut pada Dev Chen adalah karena Dev Chen telah menyempurnakannya sehingga dia bisa bersama wanita yang dia cintai. Pangeran Xiao, jangan. Setelah melihat ini, Dev Chen buru-buru melangkah maju untuk membantu McKinney. Semua orang di sekitar sangat iri karena Pangeran Xiao berlutut di hadapan Dev. Jika Dev Chen mengajukan permintaan kecil saat ini, saya yakin McKinley Xiao akan setuju tanpa ragu-ragu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tamu di dinasti Xiao dan tamu terhormat dinasti Xiao. Adik laki-laki, kau menyelamatkan putraku dan mampu membuat anakku menyembahmu. Mulai hari ini, kau akan menjadi tamuku yang paling terhormat di dinasti Xiao. Kapan kamu datang ke dinasti Xiao, dan kapan kamu keluar masuk istana, itu sesuka hati. Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Dev Chen. Ketika semua orang melihat token ini, air liur iri mereka akan mengalir keluar. Dengan token ini, Dev Chen pasti dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti Xiao, dan dia juga memiliki hak yang besar. Tapi Dev Chen tidak mengambil tokennya pertama kali, karena yang diinginkan Dev bukanlah tokennya, tapi tulang abadi. Bagaimana jika saya mendapat token dan pihak lain tidak memberikan tulang abadi kepadanya? McKinley Xiao melihat kekhawatiran Dev, jadi dia tersenyum dan berkata, Adik kecil, kau bisa mengambil token ini. Hadiah pada daftar pencarian medis tetap diberikan kepada Anda dan pasti akan diberikan kepada Anda, tetapi saya tidak membawa tulang abadi, jadi saya harus mengambilnya dulu untuk Anda. Dev Chen mendengar McKinley Xiao mengatakan ini, dan mengambil token itu dengan senyum malu. Saya masih percaya pada karakter Kaisar Xiao. Dev Chen berkata sambil tersenyum. Adik kecil, aku belum tahu identitasmu. Aku tidak tahu apakah kau bisa memberitahuku? McKinley Xiao bertanya. Dev Chen. Dev Chen menyebutkan namanya. Dev Chen. Apa? McKinley Xiao terkejut. Ada juga banyak alkemis yang semuanya kaget, karena banyak orang yang akrab dengan nama ini. Lagi pula, banyak orang mengenal orang yang diburu untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan hadiah selama 100 tahun. Apakah kamu Dev Chen yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun? McKinley Xiao bertanya. Kaisar Xiao bahkan tahu tentang ini? Dev Chen hanya bertanya, tapi ini sama saja dengan mengakui identitasnya. Melihat Dev Chen mengakuinya, banyak orang memiliki mata seperti serigala yang lapar di mata mereka, dan mereka tidak sabar untuk bergegas sekarang dan menangkap Dev. Imbalan 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Dev Chen juga bisa merasakan tatapan seperti serigala lapar dari kerumunan. Tapi Dev Chen tidak takut. Karena dia berani mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya, tentu saja dia tidak takut. Masalah ini, saya pikir dunia surga dan manusia hampir mencapai titik di mana orang tidak ada yang tahu menjadi semua orang mengetahuinya.
Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi kau berani mengakui identitasmu di depan umum, kau benar-benar punya nyali, apakah kau tidak takut? McKinley Xiao sangat penasaran, mengapa Dev sangat berani mengatakan identitasnya. Dengan begitu banyak orang, ada banyak orang yang merindukan hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad. Tidak ada yang perlu ditakutkan, santai saja, para prajurit akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah. Dev Chen berperilaku sangat tenang. Selain tulang abadi, karena kau telah menyelamatkan putraku hari ini, maka aku memberimu hadiah lain. Setelah McKinley Xiao selesai berbicara, tubuhnya melompat, melayang di udara, lalu menunduk dan berkata, "Semua orang ada di sini hari ini. Saya ingin mengumumkan di depan umum bahwa adik laki-laki saya, Dev Chen, dilindungi oleh dinasti Xiao. Mulai sekarang, Dev Chen akan menjadi tamu terhormat saya di dinasti Xiao. Apakah Anda anggota aliansi penyegelan iblis atau orang lain? Jika Anda berani melakukan sesuatu pada Dev Chen, maka jangan salahkan jika saya, McKinley Xiao, memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Aku menyarankanmu, jangan kehilangan nyawamu karena hadiah ilusi selama 100 tahun itu. Orang yang sudah mati, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda dapatkan, itu tidak akan berguna." Setelah berbicara, McKinley Xiao perlahan turun. Kata-kata McKinley Xiao mengejutkan banyak alkemis. Anda harus tahu bahwa kata-kata McKinley Xiao sebanding dengan seorang anak perempuan. Aliansi penyegelan iblis ingin membunuh Dev, dan sekarang dinasti Xiao benar-benar melindungi Dev Chen. Kekuatan dinasti Xiao sama sekali tidak lebih lemah dari aliansi penyegelan iblis. Hanya saja lingkup pengaruh kedua belah pihak berbeda. Dinasti Xiao berada di wilayah barat, menempati wilayah yang luas dan menguasai lusinan kota. Di sisi lain, aliansi penyegelan iblis telah mengembangkan kekuatannya ke seluruh dunia surga dan manusia, dan ada pasukan aliansi penyegelan iblis di mana-mana. Menurut wilayah kekuasaan, wilayah di mana kekuatan aliansi penyegelan iblis meluas jauh lebih besar. Namun, dinasti Xiao termasuk dalam kediktatoran, dan McKinley Xiao memiliki kendali mutlak dan hak untuk berbicara. Dan aliansi penyegelan iblis hanyalah sebuah aliansi dengan kekuatan di mana-mana. Dalam hal kesetiaan dan kohesi, aliansi penyegelan iblis kalah dari dinasti Xiao. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kekuatannya dianggap sebanding. Kedua belah pihak yang sebelumnya tidak berkonflik sekarang langsung mulai menargetkan Dev dan melindungi Dev. Aliansi penyegelan iblis ingin membunuh Dev Chen, dan dinasti Xiao ingin melindungi Dev. Jika Anda ingin membunuh Dev Chen sekarang, yang telah diabadikan oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun harus memikirkannya lagi. Di antara banyak alkemis di tempat kejadian yang memiliki ide ini, banyak juga yang menolak ide tersebut. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu memprovokasi dinasti Xiao. Jangan khawatir, sejarah Liga Iblis selama 100 tahun telah diperoleh, tetapi telah dihabiskan. McKinley Xiao juga tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian ingin mendapatkan ide menangkap Dev, jadi dia mengatakan sesuatu seperti itu. Untuk menghalangi semua orang di tempat kejadian. Wilder menghela nafas lega saat mendengar kata-kata McKinley Xiao. Dia tahu identitas asli Dev, tapi dia tidak akan melakukan apapun pada Dev Chen meskipun ada imbalan selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Tetapi dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, dia tidak dapat menjamin bahwa orang lain tidak akan tergoda oleh hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Tapi sekarang, dengan kata-kata McKinley Xiao, dia yakin banyak orang akan menghilangkan pikiran jahat mereka. Melihat tujuannya telah tercapai, McKinley Xiao membawa McKinney dan pergi setelah meninggalkan alamat kepada Dev Chen. Dia bertanya pada Dev Chen, "Jika Anda punya waktu, Anda bisa mendapatkan tulang abadi sesuai alamatnya." Kaisar Xiao benar-benar seperti atmosfer. Kali ini, Dev Chen mendapat dukungan dari seluruh dinasti Xiao di belakangnya. Coba saya lihat, siapa yang berani membuat ide Dev Chen ini. Di usia muda, kau bisa mendapatkan apresiasi dari Kaisar Xiao dengan menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao. Ini benar-benar keberuntungan besar. Ini adalah keterampilan nyata. Pangeran Xiao telah mencari ahli pengobatan selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah menemukan obatnya. Semua orang membicarakan Dev Chen dengan iri hati. Saudara Dev Chen,
Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menjadi orang yang diabadikan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun. Jelas bukan generasi tulang lunak yang bisa membuat aliansi penyegelan iblis membuat keputusan besar seperti ini. Tampaknya inilah masalahnya. Aku ingin bertanya padamu, apa penyebab Pangeran Xiao sakit? Saya juga telah mempelajari penyebab Pangeran Xiao ini, tetapi saya tidak pernah memiliki petunjuk. Avery Zhong bertanya pada Dev. Karena Dev Chen tidak mau mengatakan bagaimana cara mengobatinya, selalu mungkin untuk membicarakan tujuan McKinney. Senior Zhong, sebenarnya Pangeran Xiao tidak sakit. Semua penyebabnya disebabkan oleh Akasia. Dia sangat mencintai seorang gadis, tetapi dia tidak bisa bersama, dan dia juga mengetahui bahwa gadis itu sudah mati. Jadi kerinduan seperti ini menumpuk untuk waktu yang lama, menyebabkan kesadaran McKinney menjadi bingung. Dia adalah orang yang baik hati dan bukan orang membunuh tanpa pandang bulu, tetapi tidak ada cara untuk melampiaskan rasa sakit Akasia di hatinya. Jadi seiring berjalannya waktu, alter ego atau dua jenis kepribadian telah terbentuk, yang satu normal, sedangkan yang lain maniak dan haus darah, mengandalkan pembunuhan untuk melampiaskannya. Artinya, di lautan kesadaran McKinney, sudah ada dirinya yang lain yang sama sekali berbeda. Dirinya yang lain telah menjadi maniak dan haus darah. Itu juga dirinya sendiri, dan bukan jiwa iblis. Dan apa yang akan dibunuh oleh pil beracun saya adalah kepribadian McKinney yang maniak dan haus darah di lautan kesadarannya, dan justru karena pil saya telah membunuh kepribadian McKinney yang lain, aura di tubuhnya melemah. Dev Chen menjelaskan secara detail kepada Avery Zhong. Kasus yang kau katakan benar-benar tidak pernah terdengar olehku. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi alkimia manapun. Rasanya seperti buang-buang waktu. Konferensi alkimia ini tidak lebih dari tempat bagi para alkemis untuk memamerkan ketenaran mereka. Sekarang setelah kejadian ini, saya berubah pikiran. Saya tidak bisa hidup dengan pikiran lama saya lagi. Terima kasih Dev. Avery dengan penuh syukur menepuk bahu Dev Chen. Awalnya, dia tidak tertarik dengan konferensi alkimia apa-apapun itu, tapi sekarang dia tertarik. Karena penampilan Dev, dia tahu bahwa dia baru tahu terlalu sedikit. Dia belum pernah mendengar tentang penyebab dari apa yang dikatakan Dev Chen. Senior Zhong, pasti ada guruku dalam kelompok 3 orang. Selain meningkatkan diri Anda dalam keterampilan medis, Anda juga harus menyemangati secara emosional. Saya yakin Nenek Zen dapat melihat kerja keras Anda. Dev Chen berkata sambil tersenyum menggoda. Avery Zhong terkejut sejenak, dan kemudian tertawa, saya pasti akan melakukannya, hahaha. Tapi kau harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad sangat menggoda. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, pasti ada pria pemberani yang menginginkan hadiahnya. Anda harus waspada terhadapnya. Avery Zhong mengingatkan Dev Chen. Meskipun didukung oleh dinasti Xiao, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tergoda oleh hadiah atas pembunuhan Dev Chen. Terima kasih Senior Zhong telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Dev Chen mengangguk. Rekan Taois Chen, sebaiknya kamu pergi dari sini secepatnya. Sebaiknya jangan berjalan-jalan santai sebelum menuju ke Pulau Dewa Pengobatan. Wilder melangkah maju untuk mengingatkan Dev Chen untuk pergi. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan tergoda kepada Dev Chen. Jika seseorang tiba-tiba melakukan sesuatu pada Dev Chen, mustahil untuk mencegahnya. Dev Chen kembali ke rumah Zen bersama Ruby dan Hanky. Harriet dan Wolf juga kembali bersama mereka. Harriet tidak terlalu peduli dengan identitas Dev Chen, tapi Harriet masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Dev Chen tentang mabuk cinta. Lagi pula, anak perempuan ingin memiliki seorang pria yang berpikiran tunggal pada dirinya sendiri. Wolf, jika aku tiba-tiba menghilang, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao? Setelah kembali ke Zen Mansion, Harriet bertanya pada Wolf. Tentu saja aku akan. Tanpamu, tidak ada artinya bagiku untuk hidup di dunia ini. Wolf meraih tangan Harriet dan berkata dengan penuh kasih sayang.
Setelah Harriet mendengarkan, sudut mulutnya terangkat, dan dia bersandar pada Wolf dengan puas. Devchen menatap Harriet dan Wolf dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak optimis dengan kedua orang ini. Mungkin Harriet memiliki perasaan terhadap Wolf, tapi Wolf sama sekali tidak mencintai Harriet. Kombinasi dari keduanya, terus terang, merupakan kombinasi dari kepentingan. Demi kedua keluarga, kemudian mereka digabungkan bersama. Selama hubungan itu bercampur dengan kepentingan, maka hubungan ini tidak murni. Tapi ini pilihan setiap orang, dan Devchen tidak berhak bertanya ikut campur. Selama beberapa hari di rumah Shen, Dev tidak keluar, mendengarkan kata-kata Wilder dan di rumah saja. Dia telah mempraktikkan kombinasi pola dewa dan pola iblis selama beberapa hari terakhir. Meskipun Devchen masih belum tahu apa itu formasi besar langit dan bumi, karena leluhur pola dewa telah mengatakan bahwa formasi langit dan bumi hanya dapat dipatahkan oleh dirinya sendiri, maka Devchen harus bekerja keras. Tuan Chen, saya diberitahu untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. 3 hari kemudian, Hengki memberitahu Devchen bahwa dia bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Devchen kemudian berjalan keluar ruangan dan mengikuti Hengki ke alun-alun kota Yongle. Saat ini, banyak alkemis sudah berkumpul di sini. Alkemis ini semua telah melalui penilaian, tetapi mereka harus berterima kasih atas Avery Song. Jika bukan karena Avery Song, diperkirakan lebih dari separuh alkemis di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Ditemani oleh perintah Theo, banyak alkemis mulai mengantre sesuai dengan wilayah mereka sendiri. Devchen langsung memilih Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Wilder Chen, Ruby dan Hengki juga berdiri di jajaran Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Avery Song juga datang, tetapi dia berdiri di barisan keluarga Shen, dan Nenek Zhen benar-benar datang juga. Dapat dilihat bahwa Nenek Zhen dan Avery Song seharusnya telah melupakan masalah di masa lalu. Setelah berdiri dalam tim, ada juga beberapa perbaikan santai, berdiri bersama dalam berpasangan dan bertiga. Kemudian semua orang mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yongle. Perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan, ini semua dikirim oleh Pulau Dewa Pengobatan. Setelah menaiki perahu roh, dia mulai perlahan menuju Pulau Dewa Pengobatan. Setelah sekitar 7 atau 8 jam berkendara, Pulau Dewa Pengobatan yang tidak jauh sudah terlihat jelas. Banyak orang bergegas ke haluan kapal satu demi satu, melihat Pulau Dewa Pengobatan di depan mereka. Lagi pula, banyak orang hanya mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan dan belum pernah ke sini. Devchen melihat Pulau Dewa Pengobatan, daerahnya tidak terlalu luas, dan beberapa kali lebih besar dari kota Yongle. Tapi dibandingkan dengan luas puluhan ribu mil di dunia surga dan manusia, Pulau Dewa Pengobatan tidak terlalu besar. Ada pepohonan hijau dan tebing di Pulau Dewa Pengobatan, dan ada banyak burung dan binatang buas yang berterbangan di langit. Saat semakin dekat, bangunan di Pulau Dewa Pengobatan juga bisa terlihat jelas. Bangunan megahnya luar biasa, dan jauh lebih mewah daripada bangunan di kota Yongle. Bahkan dibandingkan dengan gedung-gedung Asosiasi Alkimia Wilayah Barat, mereka lebih khusyuk dan khusyuk. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan tampaknya memiliki semacam aura roh peri, memberi orang perasaan berkabut, seperti Pulau Peri. Di tengah pulau, terdapat puncak gunung yang berbentuk seperti kuali obat. Puncak gunung sangat menjulang tinggi. Ada juga beberapa puncak gunung kecil di kaki gunung, berbentuk seperti kaki kuali obat. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Rasanya alam ini terlalu cerdik, mengapa ada puncak gunung dengan bentuk seperti itu? Gunung ini disebut puncak kuali Dewa Pengobatan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kuali obat dari Dewa Pengobatan. Di dalam kuali obat inilah Dewa Obat menyempurnakan berbagai obat-obatan. Kemudian, Dewa Pengobatan jatuh, dan seluruh kuali obat berubah menjadi puncak gunung. Di puncak gunung ini, ada banyak hasil ramuan dari pemurnian Dewa Pengobatan. Adapun apakah Anda dapat menemukan ramuannya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Willis menghampiri semua orang dan memperkenalkan puncak kuali Dewa Pengobatan dengan keras. Ketika semua orang mendengarkan kata-kata Willis, mereka semua kagum. Terlepas dari apakah puncak itu adalah puncak kuali Dewa Pengobatan atau bukan, bentuknya terlalu mirip. Itu kebetulan. Saat perahu roh mendarat, semua orang turun dari perahu.
Pada saat ini, mereka benar-benar melihat bahwa seluruh Pulau Dewa Pengobatan masih sangat luas, dengan banyak alkemis yang berkeliaran, dan suasananya sangat meriah. Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Dewa Pengobatan. Alkemis bukan satu-satunya di Pulau Dewa Pengobatan. Dan garis pemisah terlihat jelas pada bangunan Pulau Dewa Pengobatan, dan kemudian gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah agak berbeda. Ini adalah Jalan Sifang, jalan yang paling terkenal di Pulau Dewa Pengobatan kami. Ada banyak bisnis di sini. Bukannya hanya ada alkemis di Pulau Dewa Pengobatan. Dulunya, Pulau Dewa Pengobatan adalah tanah tandus, tetapi setelah bersama-sama bertahun-tahun dan berkembang, pulau ini menjadi sangat makmur. Juga akan ada banyak biksu yang datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk tinggal karena berbagai alasan. Kami tidak lebih buruk dari kota Yongle, kan? Willis berkata kepada semua orang dengan bangga. Bersambung ke episode 390. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.